Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di vlog saya, Musafir Cinta. Kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quranan dan Tibbun Nabawi. Terima kasih untuk yang selalu support channel saya dengan like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semuanya dan menjadi pahala yang untuk kita semuanya. Dukung terus, mohon dukungannya untuk selalu share channel saya ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Oke, untuk kali ini saya ingin berbagi tentang keseharian saya atau aktivitas saya ya, mulai dari bangun tidur ya, bangun tidur maksudnya sampai sebenarnya saya ini ngapain. Nah, nanti pokoknya jangan di skip ya, tonton terus. Kita lihat video berikut ini. Guys, kalau pagi biasanya saya mulai dengan bersiap-siap karena saya seorang pengajar. Jadi jam 6 pagi saya berangkat, bukan berangkat tapi siap-siap untuk berangkat ke sekolah untuk ketemu anak-anak hebat ya. Sebagai seorang pengajar atau seorang guru, tentu setiap penampilan kita itu diperhatikan oleh para santri. Bahkan bukan hanya penampilan, begitu juga dengan akhlak. Itu menjadi perhatian khusus yang harus kita fokuskan. Ya, maksudnya kita benar-benar harus memperhatikan itu, karena santri akan mencontoh gurunya, murid akan mencontoh gurunya. Makanya dari pagi saya benar-benar mempersiapkan hal itu, mulai dari penampilan sampai yang paling dalam, intinya betul-betul diperhatikan. Saya juga selalu menekankan kepada para santri. Makanya di video ini santri lagi ada agenda bersih-bersih. Nah, itu juga sangat penting dan santri harus atau wajib memperhatikan kebersihan. Ya, karena dari kebersihan itu insya Allah nanti muncul akhlak yang mulia, muncul menjadikan kita atau menjadikan diri kita berakhlak. Ya. Dari kebersihan kita jadi lebih menjaga diri dan orang-orang pun akan lebih senang melihat kita yang bersih. Semoga bagi siapapun yang saat ini sedang berjuang menuntut ilmu, Allah mudahkan, Allah lancarkan hingga nanti sukses di masa depan, membanggakan kedua orang tua dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Nah, video barusan itu seperti yang saya jelaskan, jadi lagi ada lagi ada bersih-bersih, kerja bakti kalau bahasa biasanya ya. Karena ternyata betul ya, maksudnya apa, dengan kebersihan itu selain ada manfaat yang tersembunyi kalau kita selalu menjaga kebersihan. Manfaat apa? Manfaat dari sisi jasmani maupun rohaninya ya. Misalkan ini ternyata sesuatu yang kalau kita bersihkan itu dia akan membantu kita perantara untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, misalkan kita
lagi di sekitar pohon, ya kan? Di sekitar pohon lagi nyantai lah. Nah di situ ada orang pipis sembarangan. Nah, di situ ada orang pipis sembarangan. Nah itu kita tegur, ya, jangan pipis di pohon. Nah, orangnya pergi, lah pipisnya kita bersihkan. Dan subhanallah, ternyata pohon itu nanti akan beristighfar untuk kita. Pohon itu akan mendoakan kita. Ya, salah satu cara agar kita menjadi hamba yang bersyukur adalah dengan selalu merawat ciptaan Allah, atau dengan selalu menjaga ciptaan Allah. Salah satu caranya adalah dengan kita berpenampilan yang bersih, enak dipandang, juga alam sekitar yang kotor kita bersihkan. Dan itu tanda rasa syukur kita kepada Allah. Kalau dalam kitabnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu, bersyukur itu kita dapat nikmat, setelah itu kita manfaatkan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah dengan kebersihan itu tadi, kita semakin mudah mendekatkan diri kepada Allah, semakin nyaman kita beribadah kepada Allah, seperti itu. Jadi sebenarnya bersih itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu, jadi kalau Sabtu itu di tempat saya mengajar anak-anak ada agenda khusus. Jadi mereka belajar bareng-bareng, belajar bahasa. Ya, makanya ini kelasnya kosong. Saya lagi di kelas mereka. Ya, sekedar pengen ngecek. Ya, ada yang unik di sini. Ya. Kelas itu sengaja saya bikin fun. Ya. Jadi mereka itu seneng di kelas. Apa yang unik? Coba lihat. Kalau biasanya kelas kan ada meja kursi, tapi ini tuh ya, meja kursinya di sebelah. Ya. Bukan malas, enggak. Nah, tapi sekali lagi sengaja saya bikin kelasnya biar anak-anak ini nyaman di kelas, enak di kelas. Dan terbukti dari kayak gini, ini lesehannya, anak-anak itu menjadi semakin tenang, fokus. Ya, tapi ini juga enggak lama, enggak selamanya terus enggak pakai kursi ini, selamanya terus enggak pakai kursi, enggak juga. Ya, tapi ini hanya sebentar saja. Mungkin beberapa hari lagi mereka saya suruh merapikan lagi, ya, karena efek liburan Idul Fitri kemarin, ya, jadi biar anak-anak nggak kepikiran rumah sebenarnya, karena ini kan pesantren. Jadi saya biar mereka nggak kepikiran rumah dan mereka seneng di kelas. Jadi sementara kelasnya sengaja nggak pakai kursi dulu, seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya pengen anak-anak itu atau para santri itu nyaman di kelas. Dan terbukti kemarin kebersihan mereka bersih-bersih, seneng semua. Ya, seneng, nggak ada yang nggak gerak. Semuanya itu membantu. Biasanya kan kalau nyapu itu capek kan gitu ya. Biasanya kalau pokoknya kalau disuruh nyapu, bersihkan kaca atau kegiatan yang sifatnya itu bikin capek, biasanya mereka malas. Nah, tapi kemarin mereka seneng semuanya. Ketika saya bilang, ayo siapa yang belum pegang sapu gitu, semuanya ada beberapa yang angkat tangan, saya belum. Akhirnya, ayo gantian yang nyapu. Mereka nggak sambat itu, nggak mengeluh, malah senang, seperti itu. Jadi pendidikan itu bagi saya adalah gimana siswa itu senang
gimana siswa itu bahagia ketika di dalam kelas. Siswa itu bahagia ketika di dalam kelas dan bahagia ketika menerima pelajaran, seperti itu. Siswa atau guru yang masuk ke dalam kelas itu senang, seperti itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan inspirasi buat semuanya. Kalau ada yang tanya, Ustadz itu sekolah di mana? Sekolahnya di mana? Kok jadi penasaran? Ya, saya kasih Saya kasih penjelasan ya di deskripsi, dilihat. Itu tempat saya ngabdi ini di mana. Jadi ada pesantren, ada sekolahnya. Siapa tahu nanti ketemu di sini kan? Ya. Boleh ajak bergabung ke sini. Ya, kita belajar. Kalau saya diamanai ini dengan anak-anak tahfidz, mereka lagi proses menghafal 30 juz, seperti itu. Oke, itu terkait keseharian saya. Nah, sebelum selesai, ya saya ingin mengutip satu ayat ya. Kita tadabbur ayat ini. Yang sebenarnya saya khawatir juga, saya bukan takut, saya kaget lihat ayat ini ya. Mudah-mudahan kita bukan tergolong seperti yang disampaikan ayat ini ya. Jadi di surat Al-Baqarah itu Allah menjelaskan, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih wa huwa aladul khisam. Kita perlu berhati-hati ya. Maksudnya bahwa minan nas, dan ada di antara manusia, yu'jibuka qawluhu ya, yu'jibuka itu menakjubkan, qawluhu perkataannya ya. Perkataan manusia ini itu menakjubkan, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, dan dia bersaksi bahwa Allah ada di hatinya ya, wa ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tapi aladul khisam, mereka itu menikam dari belakang. Apa menikam itu? Mereka itu menusuk dari belakang. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah, cuma nanti saya tulis ayat berapa gitu ya di sini ya. Jadi saya tulis itu ayat berapa, bisa dicek sendiri. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kalau intinya sepertinya ayat ini membahas tentang karakter orang munafik. Ya, jadi meyakini bahwa Allah itu ada di hatinya. Bahkan ketika ngomong itu bisa menghipnotis semuanya. Bahasanya itu bikin orang itu cinta sama dia. Tapi hakikatnya dia ini menikam dari belakang ya. Ini kalau bahasa sekarang ulama, tapi ulama yang instan, ulama yang ilmunya hanya sekedar nonton video tanpa talaki kepada guru, ulama yang hanya sekedar membaca artikel di Google seperti itu, tapi nggak paham sama sekali tentang kitab kuning, nggak pernah talaki kepada guru, nggak pernah setoran kepada guru secara langsung, nggak punya mursyid dan lain sebagainya. Ini kita harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Memang ucapannya itu bikin takjub, yu'jibuka, luar biasa, tapi harus hati-hati. Terus gimana kita cari ulama yang sebenar-benarnya ulama itu? Ya kuncinya hanya satu. Gimana kita cari guru yang benar-benar guru yang ya diridhoi, guru yang guru yang benar-benar sesuai dengan syariat. Nah, caranya gimana? Kuncinya hanya satu.
ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cerminan ilmu yang bersanad itu, lihat akhlaknya, pasti dia akan berakhlak yang baik seperti itu. Akhlaknya baik, akhlaknya luar biasa seperti itu. Karena apa? Kalau pinter ngomong itu banyak, orang pinter itu banyak, tapi orang pinter dan ngerti dengan omongannya itu sulit. Ya, bahkan nggak ada. Ya, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari sifat-sifat tercelah, apalagi sifat munafik. Naudzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih wa huwa aladul khisam. Khisam itu yaitu tadi menikam. Dia ini nyiksa dari belakang. Niatnya ngajak baik, tapi sebenarnya dia ngajak kita ke neraka. Naudzubillah ya. Jadi hati-hati. Ya. Dan ucapan seorang guru, ucapan seorang ulama yang sebenarnya ulama, biasanya itu membuat hati kita tenang dan gak mengkritik, bahasanya itu gak ngancam terus. Ya mohon maaf, saya gak nyindir siapa-siapa, cuman ada yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, nah, seperti itu, ngeri sekali. Jadi kalau ulama yang sebenarnya ilmunya ini masuk ke dalam hati dan bahasanya itu bikin kita tenang seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari ulama atau orang-orang yang seperti itu ya, yang ngaku-ngaku ulama padahal nggak punya guru ya, padahal sudah jelas fasyaitanu syaikhuhu. Kalau orang ini belajar tapi tanpa guru, fasyaitanu syaikhuhu, gurunya syaitan. Seperti itu. Itu saja dari saya ya, mudah-mudahan teriring turunnya hidayah Allah pada kita semuanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya, like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Saya sendiri semakin bersemangat untuk berbagi kepada semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.